Transparansi, ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol Penting Keterbukaan Informasi bersama saya, Ani Londa, tenaga ahli Komisi Informasi Pusat. Di bulan April yang spesial ini menjadi momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan di Jakarta oleh Bapak Presiden RI kita yang ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional, Komisi Informasi Pusat mengadakan podcast Ngopi 3 episode. Dan di episode pertama ini, selama 30 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas mengenai perjalanan sejarah Undang-Undang KIP. Dan untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber kondang. Pertama ada Ibu Rospita Vici Paulin, beliau adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 yang juga membidangi bidang strategi dan riset. Dan juga ada Bapak Paulus Widianto selaku inisiator dari lahirnya Undang-Undang KIP. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Selamat Hari Keterbukaan Informasi. Iya, semangat ya Pak ya, semangat keterbukaan informasi. Dan untuk itu Bapak Ibu, di episode 1 ini akan ada 3 segmen yang membahas mengenai awal mula keterbukaan informasi, kemudian isi dan semangat Undang-Undang KIP, dan terakhir keterbukaan informasi di era digital. Sebagai pertanyaan pembuka kepada Pak Paulus dulu ya, Bu Vici. Kira-kira Pak, bisa diceritakan bagaimana proses dari awal penyusunan Undang-Undang KIP dan siapa saja sih yang terlibat pada saat itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Ani. Kalau belajar sejarah, sejarah itu adalah sebuah kejujuran. Dan tidak boleh terjadi yang disebut dengan historical anachronism. Artinya tidak boleh ada narasi yang tidak konsisten, harus ada narasi yang konsisten tentang apa yang disebut dengan sejarah tadi. Ada sejarah yang disebut dengan inset history, ada juga yang outset history. Nah, saya berada di dalam sejarah itu, dan orang mengatakan saya pelaku sejarah itu. Bicara soal keterbukaan informasi, maka kita harus lihat kondisi objektif yang ada pada era itu, yaitu era 97, 98, 99. Pada era itulah terjadi suatu gerakan untuk mengubah sistem penyelenggaraan negara dari era yang disebut sebagai era tertutup menjadi era yang terbuka. Nah, pada tahun 1998 itu sebetulnya sudah mulai ada gerakan untuk kepentingan keterbukaan informasi publik. Maka lahirlah sebetulnya yang pertama adalah undang-undang tentang pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Di sana sudah ada konsep tentang hak memperoleh informasi. Ya, itu sudah ada hak itu. Karena DPR pada era 97-99 itu purna habis, ya kan? Kemudian pemerintah Orde Baru diganti oleh pemerintah yang baru, maka semangat reformasi itu mempunyai tujuan untuk memperkuat instrumen masyarakat mempunyai kekuatan hak hukum yang lebih kuat. Maka muncullah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Itu tahun 90. Nah, di sana sudah ada terminologi konsep pasal tentang hak memperoleh informasi. Ya kan? Tetapi itu masih dalam bangunan yang besar, soal sistem undang-undang yang lengkap itu ya tentang hak asasi manusia. Baru kemudian pada era saya sebagai anggota DPR 99-2004 itu masyarakat sipil maju lebih cepat lagi untuk mengusulkan yang namanya hak memperoleh informasi. Jadi right to know menjadi freedom
of Information Act, jadi hak memperoleh informasi itu. Nah, pada era itu konstitusinya belum berubah. Sudah ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 99 itu. Kemudian pada era reformasi anggota DPR dan melakukan amandemen MPR, DPR dan MPR itu kan suatu lembaga yang istilahnya itu menambah ya, DPR plus usulan daerah, utusan golongan menjadi MPR. Nah, disitulah kemudian ada amandemen. Dan itulah amandemen pasal 28 setiap orang berhak berkomunikasi pertama kali itu. Kemudian dan memperoleh informasi. Jadi ada dua konsep, hak komunikasi dan hak memperoleh informasi. Ada dua konsep, tapi disatukan. Kalau dalam Undang-Undang HAM itu dua pasal, dua ayat. Kalau dalam pasal 28 jadikan satu. Nah, pada waktu itu untuk lebih mengelaborasi hak berkomunikasi dan memperoleh informasi tadi, maka gerakan masyarakat sipil juga mengusulkan adanya sebuah undang-undang supaya terelaborasi bagaimana kan konsep itu. Maka masyarakat sipil itu dipelopor oleh banyak sekali, termasuk AISEL, termasuk juga PSHK, masyarakat sipil MPPI, banyak sekali lah. Itu mengusulkan undang draft ini, namanya hak memperoleh informasi dulu. Jadi hak memperoleh informasi. Nah, pada waktu itu saya menjadi ketua pansus undang-undang penyiaran, kemudian diberi tugas juga menjadi ketua pansus undang-undang memperoleh informasi publik, memperoleh ini. Karena kami menjadi pemenang, maka menjadi ketua pansus. Tapi pada saat itu juga diusulkan lagi oleh masyarakat yang lain, itu RU tentang kerahasiaan negara. Ya, pada era itu. Tapi tatkala saya menjadi ketua pansus undang-undang penyiaran, saya menjadi ketua pansus undang-undang KMIP tadi, ditambahin lagi RU kerahasiaan negara, saya menolak. Saya katakan pada rapat itu, saya menolak undang-undang kerahasiaan negara karena saya akan lebih mengejak gas daripada menginjak rem. Jadi freedomnya dulu, freedom hak berinformasi, kerahasiaan nanti. Karena itulah kemudian saya tidak mau menjadi ketua pansus undang-undang kerahasiaan negara, tapi isinya itu dimasukkan di dalam undang-undang implementasi. Ya, saya ini apa? Di pasal 17. Ah, itu dia masuknya ke situ. Jadi bagaimana saya menaruh strategi itu. Tapi Mbak Ani atau Mbak Vici dan hadirin, bukannya gampang untuk menyusun draft itu. Bukan pekerjaan gampang. Karena apa? Kalau menurut teori double movement, kalau kita melakukan sebuah gerakan, pasti ada counternya. Ada resistennya. Nah, kalau undang-undang penyiaran itu resistennya dari masyarakat penyiaran konglomerasi besar, resistensi pada waktu draft memutuskan draft undang-undang KIP yang KMI itu sebenarnya undangnya KMI itu namanya. Itu resistensinya adalah dari pemerintah. Resitnya dari pemerintah. Ya? Lawannya berat juga ya. Nah, kalau dulu saya berlawan pada masyarakat konglomerasi media penyiaran, sekarang saya berhadapan dengan pemerintah. Nah, pada waktu itu sebenarnya ada 3 draft. 3 draft. Draft dari DPR, yaitu kami, tapi juga ada draft dari masyarakat sipil. Yang kedua draft dari pemerintah. Nah, pada waktu itu tidak ada Kementerian Kominfo, yang ada adalah Lembaga Informasi Nasional LIN. Ya. Karena DPR dibubar, maka kemudian muncullah BIKN, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, tidak ada pimpinannya, ganti LIN. Nah, pada waktu itu LIN juga mengusulkan draft namanya namanya transparansi dan alur informasi. Tata alur dan tata alir semacam itu. Jadi dulu kalau kita melakukan drafting sosialisasi 3 draft. 3 draft. Jadi
supaya kita sama-sama jalannya. Nah, apa yang mau saya katakan dari kisah sejarah 3 ini, dan tidak boleh melupakan sejarah ini, bahwa Mas Reksi punya inisiatif, kami juga punya inisiatif di DPR, pemerintah yang itu lain juga punya sih. Nah, saya katakan tadi bukan perkara gampang gitu, karena resistensinya sangat kuat. Nah, tatkala saya menjadi ketua pansus itu, maka kemudian itu menjadi usul inisiatif DPR. Jadi yang mau saya katakan bahwa DPR itu mempunyai hak inisiatif. Jadi undang-undang itu bisa berasal dari DPR, bisa berasal dari pemerintah, dan juga dulu berasal dari masyarakat. Nah, tripartisme. Nah, beratnya itu apa? Yang tadi saya katakan, resistensinya berat sekali. Bahkan yang paling berat dulu berhadapan dengan terminologi saya, yaitu 7 instansi yang terkait dengan keamanan. Ada Departemen Pertahanan, ada TNI, ada kepolisian, ada Departemen Luar Negeri, ada Badan Sandi Negara, ada Badan Intelijen, macam-macam. Itu kita rapat, drafting loh, baru drafting loh, bukan dengan drafting itu. Mereka mengatakan bahwa era mereka era ketertutupan, cara mereka berpikir tertutup. Kita era terbuka, terbaliknya. Maka pada waktu itu muncullah istilah yang disebut dengan MALE. Prinsip MALE. Maximum Access, Limited Exemption. Tapi mereka terbalik. Maximum Exemption, Limited Access. Terbalik. Nah, ini paradigmanya. Saya mengatakan bagaimana kita memperjuangkan sebuah konsep prinsip utama dari undang-undang itu adalah MALE. Itu benar ada suatu semacam negosiasinya adalah bahwa oke Pak, kita sepakat yang terbuka 85%. Yang tertutup 15%. Dulu kita sampai menghitung itu. Satu perbankan, BI dulu. Itu BI juga termasuk keuangan. Nah, maka kan kemudian muncul kan draft dari yang tadi disebut kerahasiaan negara kan, mereka masukkan draft semacam ini untuk masuk dalam tadi. Udahlah, MALE menjadi prinsip utama, ya kan? Itu yang saya katakan memperjuangkan prinsip itu MALE. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah siapakah nanti akan berfungsi untuk menjalankan undang-undang ini. Pada waktu kami drafting itu muncul yang menjadi itu LIN tadi. Yang menjadi lembaga itu LIN tadi. Pengawal undang-undang KIP. Lembaga Informasi Nasional. Itu kan pemerintah kan. Menteri Komunikasi dan Informasi dulu. Tapi masih kementerian, bukan departemen. Nah, tatkala kami mendiskusikan itu, bagaimana supaya jadi satu itu, maka lobinya sangat kuat. Jadi undang-undang KIP itu syarat dengan lobi di balik layar. Ada kan pihak yang kontra, Pak. Nah, tadi yang ada resisten tadi. Ada resisten tadi. Jadi resisten itu bermain di belakang layar yang tidak ada di dalam anotasi undang-undang. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu sampai tadi 15% sama 86% gitu. Nah, kemudian pada waktu itu saya bilang sama teman-teman Kominfo, pada waktu LinkedIn adalah, dulu masih ada Kominfo dan LIN ya. Jadi, itu akhirnya kita sepakat, Pak, kalau yang menjadi LIN, Anda akan mengatur Anda sendiri. Anda gimana? Akan menjadi independen. Prinsipnya kita mau independen kan? Makanya hadir Bu Vici, Pak. Ya kan? Mengawal agar netral gitu ya, Pak ya? Independen. Nah, itu yang saya katakan, oke, Pak, gimana? Saya ingat hotelnya di sana waktu kita rapat antar lembaga, antar kami dan mereka. Baru drafting, belum sampai ke DPR. Pada waktu, Pak, gimana? Saya agak keras pada waktu itu sebagai ketua pansus. Karena di dalam pansus DPR tadi juga pecah, bukan satu. Jadi di pansus DPR itu pecah dua. Satu draft yang mengatakan ada komisi informasi, yang satu mengatakan tidak ada komisi informasi. LIN tadi itu, Pak. Bukan. Oh, beda lagi.
Jadi di dalam internal DPR itu, kami itu dulu ada 2 draft. Jadi draft with Information Commission dan 1 without Information Commission. Yang di sini Lembaga Informasi Nasional. Jadi dari segi kelembagaan pada itu alasannya sangat klise. Terlalu banyak lembaga-lembaga non struktural membebani negara. Kan selalu itu aja yang dikemukakan. Enggak. Ini prinsip independensi. Nah, itu adalah proses drafting yang pada akhirnya menjadi sebuah draft. Draft itu sudah kami susun dan kemudian lengkap itu yang diterima adalah draft yang dengan komisi Banding. Saya bilang sama teman-teman lain dan kemudian Pak, gimana? Sepakat? Bahasannya, Pak silahkan Pak, Bapak yang berhak untuk mencoret lin. Terus waktu di DPR, tokohnya ya, nanti tokoh-tokohnya. Saya mau cuma pelaku-pelakunya ya. Saya sebagai ketua pansus, wakil saya adalah Profesor Parawansa ya, Paturumi Patarawansa. Kemudian wakil saya adalah Bu Aisyah Amini. Yang wakil saya adalah saudara Effendi Koiri. Jadi pelakunya ini. Tapi di dalam perdebatan itu waktu saya mempertahankan adanya komisi informasi itu dari tim saya adalah Ibu Tumbu Saraswati, seorang pengacara. Bu Tumbu Saraswati adalah orang yang mendraft tentang proses-proses yang kaitan dengan hukum, kaitan dengan proses itu Ibu Saraswati. Saya lebih kepada prinsip-prinsip utamanya, sehingga salah satu prinsip yang saya utamakan konsideran saya yang bikin semua. Saya drafting semuanya ABCD ini, bahkan informasi merupakan kebutuhan pokok itu adalah basic need approach. Tapi kalau pemerintah menyebutkan dalam F itu minta titip ke saya, Pak, masukan tentang masyarakat informasi. Oke, saya masukkan. Jadi itulah detailing prinsip utamanya yang Kemudian saya yang mendefinisikan apa informasi, langsung saya drafting semua. Dan orang yang mendukung saya di belakang saya, tim dari itu adalah yang sekarang Deputi BRIN di Ibu Profesor Gati Gayatri, itu tim saya waktu mendampingi saya. Itulah perjuangan makan tenaga dan puji Tuhan draft itu bisa, tetapi draft itu kemudian waktu kami rapat terjadi perubahan pemerintahan. Ya kan 2004 itu sudah ada draftnya ini, tapi waktu kami mau rapat itu sampai rapat dengan pemerintah, ternyata berganti pemerintah, masuklah pemerintahan SBY. Nah itulah peran saya di dalam proses penyusunan drafting undang-undang KIP yang sebetulnya adalah RU kebebasan memperoleh informasi publik, informasi yang kemudian menjadi kebebasan memperoleh informasi publik. Prinsipnya adalah freedomnya tadi. Jadi kita memberikan masyarakat kebebasan. Nah, Sobat Transparansi, tadi kita sudah mendengar cerita dari Pak Paulus ya, inisiator dari lahirnya Undang-Undang KIP. Rumit sekali ya Pak ya, jadi tadi saya hitung-hitung nih dari 98, ternyata baru diundangkannya, disahkannya di 2008, jadi 10 tahun ya. Rumit lagi perbincangannya, kemudian tadi ada perbincangan, ada 3 draft juga, kemudian di dalam DPR sendiri juga ada perpecahan ya, yang satu pro dengan adanya komisi baru, yang satu tidak. Nah, karena tadi sudah disinggung-singgung dengan adanya komisi baru, hadir juga di tengah-tengah kita Sri Kandi Cantik dari Komisi Informasi Pusat, Ibu Rospita Vici Paulin, akrab disapa Bu Vici ya Bu ya. Ya, jadi Sobat Transparansi kita panggil Bu Vici, yang mungkin nanti akan bisa menceritakan mengenai isi dan semangat Undang-Undang KIP ya Bu ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke peran yang diemban KI ini seperti apa, kemudian bagaimana sih upaya Komisi Informasi khususnya di pusat sampai di daerah ya Bu ya, ada 34 Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten Kota juga, itu seperti apa gitu Bu, boleh diceritakan Bu? Ya, jadi
Ini berkat perjuangan dari Pak Paulus dan kawan-kawan ini sehingga akhirnya terbentuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, di mana di situ mengatur peran dari Komisi Informasi. Tupoksi utama dari Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik. Jadi kami Komisi Informasi diberi kewenangan untuk melaksanakan sidang sengketa ketika masyarakat mengalami hambatan untuk mendapatkan informasi. Nah, sengketa yang kami lakukan ini nanti putusannya setara putusan pengadilan. Jadi bisa dibanding ke petun dan bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Nah, di luar peran utama untuk penyelesaian sengketa, kami juga membuat standar layanan. Ada petunjuk teknis, petunjuk pelaksana untuk melayani informasi publik. Ya, yang standarnya sama berlaku seluruh Indonesia. Jadi kalau masyarakat Papua ingin minta informasi di Jakarta atau minta informasi di Aceh, prosedurnya semua sama. Oh, bisa ya Bu ya? Boleh. Dimungkinkan Boleh. ya Bu ya? Masyarakat manapun seluruh Indonesia boleh. Syaratnya juga sangat simpel gitu. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi intinya undang-undang ini kemudian memberikan hak bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi, dan kemudian Komisi Informasi kami mengawal bagaimana masyarakat bisa memperoleh haknya untuk mengakses informasi, ya dengan cara tadi membuat standar layanan yang berlaku sama di seluruh badan publik. Kemudian kami juga berperan untuk mengedukasi badan publik supaya badan publik memahami nih bahwa di era keterbukaan sekarang ini badan publik punya kewajiban nih untuk membenahi sistem layanan informasi dan dokumentasinya, karena nggak ada lagi tuh dengan alasan mohon maaf ini rahasia negara jadi nggak bisa dikasih, itu nggak bisa lagi. Yang tadi seperti yang Pak Paulus katakan, 85% informasi yang dikuasai badan publik adalah informasi terbuka. Jadi ketika masyarakat minta ya harus dikasih. Hanya 15% yang boleh tertutup, dan itu adalah yang menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis, atau rahasia pribadi. Di luar itu semuanya harus bisa diakses oleh publik. Nah, dalam menjalankan tugas kami ya tentu saja kami mendorong badan publik di seluruh Indonesia untuk mulai terbuka, memanfaatkan website resmi dari badan publik, kemudian sekarang udah era digitalisasi juga, memanfaatkan media-media atau platform yang ada untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik. Ya, jadi hal-hal yang kami lakukan selain tupoksi utama penyelesaian sengketa adalah mendorong masyarakat untuk menggunakan haknya untuk tahu, dan kemudian juga mengedukasi badan publik untuk membuka seluruh akses informasi untuk semua informasi yang bersifat terbuka. Oke, mantap sekali Bu. Padat dan sangat lengkap ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Vici, apalagi di era sekarang ya, semua keterbukaan informasi, semua orang, sobat transparansi bisa mengakses informasi dimanapun, kapanpun. Betul. Ya Bu ya, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Apalagi semuanya sekarang by gadget ya Pak ya, gitu ya. Orang lebih baik ketinggalan dompet mungkin daripada ketinggalan handphonenya ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk di segmen yang terakhir, karena tadi sudah disinggung-singgung mengenai keterbukaan informasi di era digital, selama kurang lebih 15 tahun gitu ya, Undang-Undang KIP sudah lahir, sudah ada, masyarakat juga sudah mulai aware gitu ya mengenai haknya. Tadi Pak Paulus sudah sampaikan bahwa kita memberikan hak gitu ya atas informasi masyarakat, dan juga tadi Bu Vici sudah dengan semangat mendorong seluruh badan publik, ayo terbuka gitu ya. Sekarang udah nggak zamannya lagi gitu ya tertutup, sekarang harus terbuka. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sih kondisinya setelah 15 tahun berjalan ini? Menurut kacamata Bapak Ibu, potretnya sudah bagus apa masih jelek nih rapornya gitu Bu? Niat baik itu belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Harus ada cara yang baik. Nah, caranya ini udah penting. Draft Undang-Undang KIP dulu, itu mindset kami itu masih paper based sebetulnya. Jadi paper based itu adalah informasi berbasiskan kertas. Belum paperless base, ya kan? Itu sangat kelihatan sekali di dalam draft undang-undang KIP tadi, di mana di dalam ketentuan tentang informasi itu ada kata-kata yang saya itu sesuai dengan berformat, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Ya kan? Dulu kita belum tahu sebenarnya kayak apa sih perkembangan teknologi informasi kan. Nah, dulu waktu saya mendraft ini dan kemudian sosialisasi draft
belum jadi yang lain ke mana-mana, selalu saya mulai ke kampus-kampus dengan pernyataan, lupa bertanya, sesat di jalan. Kalau sekarang lupa bertanya, tanya WC kan. Tanya teknologi gitu. Dulu kan kita ke mana tanya orang pinggir jalan kan. Jadi tukang sapi pinggir jalan itu pemberi informasi arah kemana-kemana kan. Jadi artinya apa? Memang teknologi itu satu memudahkan. Tapi ini yang sebetulnya nanti akan masuk kepada teknologi tadi. Frame of thinking-nya, paradigmanya sudah harus berubah. Yang selalu saya kalau kasih semacam sosialisasi ya, transparansi through teknologi, 3T. Bukan terluar, terdalam, dan itu bukan. Pendekatan 3T itu adalah transparansi through teknologi. Jadi teknologi tadi membuat orang transparan. Saya tahu anak saya akan tiba di bandara itu dengan teknologi informasi pakai radar gitu. Oh, udah sampai. Kan ada flight number-nya. Oh, udah sampai sini. Oh, saya langsung terbang sama istri jemput ke bandara misalnya. Itu apa? Saya tidak tanya kepada teknologi. Artinya apa? Teknologi memudahkan karena sudah ada perubahan cara berinformasi atau memberikan informasi. Tadi saya katakan transparansi through teknologi, tapi harus ditambah. Transparansi through teknologi as a regulation. Atau transparansi through regulation as teknologi. Karena teknologi adalah regulasi. Regulasi adalah teknologi. Kalau ada dilarang masuk, kan verboten, kan ada gambar, tulisan, tanda, terus nggak boleh kan? Tapi orang masuk aja kan? Orang melanggar hukum itu udah biasa. Karena apa? Soft, jadi nggak keras. Tapi kalau itu ditutup dengan pagar, dilarang masuk, nggak bisa lewat. Jadi pagar itu adalah teknologi. Jadi karena itu transparansi teknologi tadi menjadi hal yang penting sebagai prinsip menjawab soal teknologi digital tadi. Sampai di mana soal keterbukaan informasi publik tadi. Terjadi sebuah fluktuasi. Dan fluktuasi adalah eksternal faktor, soal politik. Nah, contoh yang paling jelas adalah tatkala orang merasa enggan lagi mencari informasi ke badan publik karena sudah mudah untuk mengakses dengan teknologi kan. Akhirnya menimbulkan keengganan untuk melakukan sesuatu, bertanya dan kemudian mempersoalkan. Tapi kasus misalkan permintaan informasi dari badan publik yang menimbulkan sengketa, itu sebetulnya mungkin pihak KIP yang punya data. Bagi saya, tatkala ada banyak persengketaan informasi, itu ada indikator bahwa undang-undang KIP itu belum dipahami secara utuh baik pemohon maupun termohon. Indikatornya kalau terjadi persengketaan. Karena kalau sengketanya sedikit itu berarti juga atau juga memang mereka tidak butuh lagi karena teknologi sudah menyediakannya. Karena itu yang menjawab yang perlu saya sampaikan adalah namanya ada disrupsi konsep atau conceptual disruption. Jadi konsep-konsepnya itu sudah jadi disrupsi. Bukannya hanya regulasi disruption, tapi konsep-konsepnya sudah disrupsi. Contohnya misalnya PPID. Itu sudah harus direvisi. Jadi rethinking and revision. Kenapa PPID? Jadi informasi dan dokumentasi. Arsip ya. Kan arsip. Karena apa? Pada waktu kita mendraft itu, kan kita belum ada cloud computing, belum ada ini. Terminologinya belum ada. Terminologinya kemudian menjadi database. Yang paper base itu ya Pak? Ya tadi, kan database. Maka karena teknologi menciptakan terminologi dan konsep-konsep baru, maka sebetulnya dalam era digital tadi, undang-undang ini harus disempurnakan. Rethinking, redefinition, and reformulating. Itu harus dilakukan.
Karena tadi paper based menjadi paperless based on digital. Jadi perubahan informasi based on digital mindset. Nah, karena itu nyimpennya juga harus digital, elektronik digital. Jadi didukung sarana prasarana juga. Prasarana. Ya? Nah, persoalan kemudian mengkonversi dari analog menjadi digital bukan pekerjaan yang murah dan bukan pekerjaan gampang. Nah, karena itu nggak ada lagi saya cari dulu ya. Nggak ada istilah itu ya, Pak? Nggak ada lagi saya cari dulu, langsung klik sudah kelihatan. Nah, itulah. Nah, itu yang tadi sebutkan paradigmanya harus berubah, ya. Transparansi through technology as a regulation atau transparansi through regulation as a technology. Because karena regulasi adalah teknologi, teknologi adalah regulasi. Nah, dari kacamata Bu Vici sendiri nih, selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat, kira-kira rapotnya masih merah apa udah bagus nih, Bu? Ya, kalau kita melihat 15 tahun perjalanan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ya ada sisi positifnya, tetapi juga banyak tantangan yang masih harus diselesaikan. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, masyarakat sudah mulai teredukasi nih mengenai haknya untuk tahu, di mana juga LSM dan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang aktif untuk mendorong bagaimana badan publik terbuka dan bagaimana masyarakat tadi dikatakan Pak Paulus masyarakat informatif, yaitu masyarakat yang tahu cara meminta informasi, tahu cara mengakses informasi dan tahu cara menggunakan informasi dengan benar. Ini penting sekali gitu. Kemudian hal positif yang kedua, Komisi Informasinya sebagai pengawal untuk keterbukaan informasi sudah terbentuk di 34 provinsi. Ini penting sekali karena kita melihat bahwa di 34 provinsi banyak sekali kasus-kasus yang diadukan bagaimana badan publik belum terbuka, belum mau memberikan informasi yang jelas-jelas di undang-undang itu adalah informasi terbuka. Nah, dengan adanya Komisi Informasi tentunya menjadi jembatan bagaimana masyarakat yang mengalami hambatan dalam meminta informasi kemudian bisa terfasilitasi melalui Komisi Informasi. Nah, kemudian hal positif lainnya adalah di era digitalisasi ini kemudian badan publik juga berbenah. Dia mulai menggunakan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan akses karena salah satu yang diwajibkan oleh undang-undang adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi dengan cara yang mudah, murah, dan cepat. Maka ketika sekarang sudah era teknologi informasi, ya harusnya sudah mulai memanfaatkan segala media yang tersedia untuk kemudahan akses bagi masyarakat. Nah, tetapi di samping itu juga, Komisi Informasi kan kami melakukan indeks keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memotret bagaimana keterbukaan informasi di 34 provinsi. Nah, berdasarkan hasil pengukuran indeks yang dilakukan oleh Komisi Informasi, ternyata yang ada di posisi baik masih sangat kecil sekali. Mungkin 10% juga tidak nyampe begitu. Nah, ini tentunya menjadi keprihatinan bahwa 15 tahun Undang-Undang KIP sudah berjalan, sudah diimplementasikan, tapi ternyata kesadaran dari badan publik untuk menjalankan undang-undang tersebut, membuka hak akses, memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat masih sangat kurang. Ya, ini juga dipicu dengan minimnya sumber daya di badan publik. Apalagi kalau kita melihat yang ASN, kan sering terjadi pergantian. Yang tadinya sudah mengikuti pelatihan PPID, kemudian orangnya diganti, yang baru nggak paham, akhirnya harus diedukasi ulang, mulai lagi kita dari nol gitu ya. Jadi pada akhirnya macet, ya. Yang tadi sudah paham dia nggak paham lagi nih, harus ngelakuin apa. Yang tadi sudah paham informasi ABC terbuka, sama yang baru informasinya ditutup lagi nih, dianggap itu informasi yang dikecualikan. Itu menjadi satu persoalan. Kemudian kepatuhannya juga belum rata. Tidak hanya di pusat, kalau di pusat saja belum seluruh badan publik pusat melaksanakan keterbukaan informasi, apalagi di kabupaten, provinsi dan kabupaten kota ya, ini juga sangat miris gitu. Seharusnya badan publik dengan adanya undang-undang KIP, makanya di situ kan diwajibkan. Jadi harusnya kepatuhan itu berjalan tidak hanya di pusat tapi juga sampai ke kabupaten kota. Nah, ini juga terkendala karena anggaran. Ya, karena PPID-nya masih ada yang dilekatkan di kehumasan. Pada akhirnya tumpang tindih pekerjaan. Ya, jadinya PPID-nya juga setengah-setengah nih ngerjainnya. Nah, itu menjadi
tantangan juga nih, setelah 15 tahun ternyata belum bisa dilakukan penataan PPID yang lebih baik dan maksimal. Kemudian yang juga menjadi persoalan adalah minimnya sanksi yang diberikan nih kepada badan publik yang nggak patuh. Karena punishment yang bisa dikenakan ya prosedurnya cukup berbelit-belit. Ketika nanti putusannya sudah ingkrah, kemudian harus minta eksekusi pasca putusan ke petun atau ke pengadilan negeri. Setelah dieksekusi, badan publiknya nggak patuh, harus lapor lagi nih ke pihak kepolisian, ya kan? Persoalan baru lagi nih timbul, karena tidak di seluruh Indonesia kepolisinya paham. Ada nih undang-undang keterbukaan informasi yang putusannya bisa nih dipidanakan, begitu loh. Ini juga menjadi persoalan baru gitu ya, sehingga akhirnya badan publik merasa nggak terlalu penting nih, karena kalau kita nggak kasih juga nggak ada punishment yang berat begitu ya. Tapi saya mengapresiasi sekali karena belakangan ini sudah banyak kasus-kasus sengketa informasi publik yang kemudian badan publiknya bandel, nggak mau ngasih, masuk ke ranah pidana. Nah ini memang perlu didorong ya sebenarnya untuk mengingatkan badan publik lain, Anda kalau nggak transparan bisa dikenakan sanksi pidana loh, begitu. Jadi ini sebenarnya yang paling penting saat ini adalah selain mendorong masyarakat untuk aktif menggunakan haknya, juga mendorong pihak kepolisian untuk tahu bahwa terkait sengketa informasi pidana yang sudah terkait sengketa informasi publik yang sudah ingkrah, ketika badan publik tidak melaksanakan putusannya maka itu bisa ditindaklanjuti begitu. Berarti tadi sekilas cerita dari Bu Vici bahwa memang tidak hanya kewajiban dari badan publik ya Bu ya, dalam hal ini pemerintah gitu ya Sobat Transparansi untuk bisa terbuka, tetapi juga ada kewajiban dari si pengguna informasi ya Bu ya. Iya betul. Sudah disampaikan oleh Pak Paulus itu masyarakat yang informatif gitu betul. ya. Nah apalagi sekarang di zaman yang sekarang nih Bu Vici, itu banyak pengguna-pengguna informasi itu mungkin lebih kebanyakan mahasiswa gitu ya, anak-anak muda. Nah kira-kira seperti apa sih yang harus mereka lakukan gitu ya, yang wajibnya, yang harusnya gitu ya dilakukan oleh si masyarakat, khususnya anak-anak muda ini dalam menggunakan informasi itu Bu? Iya, sebagai pemohon informasi ya punya hak untuk meminta semua informasi, apakah itu anggaran. Kalau misalnya mahasiswa ada pembangunan di kampusnya, dia bisa nih nanya berapa sih anggarannya, kemudian speknya seperti apa sih, apakah kemudian yang dibangun sesuai dengan spek begitu, atau di situ ada nggak sih KKN misalnya pelaksananya tuh keluarga atau siapa. Itu semua hal-hal yang di era sekarang itu boleh diminta, dokumen pengadaan barang dan jasanya dan sebagainya gitu. Syaratnya sebenarnya simpel saja. Kalau perorangan itu kan hanya cukup fotokopi KTP. Kalau dia kelompok orang, ya fotokopi KTP setiap orang dan surat kuasa itu yang kepada siapa yang menandatangani. Kalau dia badan hukum atau NGO, syaratnya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Itu kan hal-hal yang simpel sebenarnya. Minta informasi kepada badan publik terkait, kemudian dalam waktu 10 hari kerja. Nah, ini bagusnya Undang-Undang KIP itu mengatur batasan hari. 10 hari kerja badan publik harus merespon. Jadi kita tinggal nunggu nih 10 hari ngitung. 10 hari ternyata nggak direspon, atau direspon nih, tapi responnya minta informasi A, terus dibilang ini informasinya dikecualikan. Atau minta informasi A, dikasihnya informasi B, nggak sesuai. Nah, mahasiswa atau masyarakat bisa mengajukan keberatan. Ajukan keberatan, kemudian menunggu keberatan itu 30 hari kerja, atau misalnya langsung udah direspon badan publik, ternyata juga tidak sesuai, bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, tetapi yang menjadi catatan untuk masyarakat maupun mahasiswa yang sering mengakses informasi, ketika dia mendapatkan informasi tersebut, maka dia wajib mencantumkan sumber dari mana informasi itu dia peroleh. Ya, karena sekarang ini di era banjir informasi begini, informasi yang diupload oleh badan publik itu kan bisa dirubah ya. Kemudian itu dirubah oleh orang-orang yang mungkin punya maksud-maksud yang tidak baik, disampaikan kepada publik dengan mengatasnamakan badan publik tersebut. Akhirnya yang beredar adalah berita hoax. Maka masyarakat atau mahasiswa juga harus cerdas mencari informasi dari sumber yang terpercaya, yaitu badan publiknya langsung. Jadi untuk meminimalisir hoax. Nah, badan publik juga sebenarnya punya kewajiban ketika ada berita-berita yang tidak benar, dia harus dengan cepat mengcounter berita tersebut.
Karena yang namanya berita hoax itu beredarnya secepat kilat cahaya. Ya, jadi dalam waktu 1 jam, itu mungkin seluruh Indonesia langsung nggak tahu tuh informasi tersebut. Tapi kalau informasi positif, jarang orang mau men-share itu. Ya, tetapi badan publik tetap harus melakukan klarifikasi, memberikan edukasi informasi yang benar seperti apa, supaya ini menjadi bahan juga pelajaran dan sebagai informasi yang valid kepada masyarakat. Yang benarnya ini loh, informasi yang tersebar itu bukan informasi yang benar. Jadi selain badan publik mengedukasi, mahasiswa, masyarakat juga harus belajar sebagai masyarakat informatif untuk menggunakan, mencari informasi dari sumber yang benar, kemudian memanfaatkannya juga dengan benar dan menggunakannya atau menyebarluaskan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Oke, tadi sudah saya catat berarti ya banyak sekali nih Bapak Ibu ya. Jadi ternyata selama 15 tahun itu Undang-Undang KIP berjalan itu banyak tantangannya. Tidak hanya di sisi badan publik yang tadi lack of resources gitu ya, SDM-nya terbatas, SDM tidak berbicara mengenai orang saja Bapak Ibu ya, tapi anggaran juga dan lain sebagainya, juga kepatuhan tadi ya, dan di sisi lain sanksinya masih ringan gitu ya Pak Paulus ya, dan juga tadi sudah disampaikan juga ternyata seluruh masyarakat Indonesia mau dari Sabang sampai Merauke boleh mencari informasi gitu ya, boleh mencari informasi tetapi dilengkapi dengan syarat administrasi yang tadi sudah sempat dibicarakan, diungkapkan oleh Bu Vici dan mungkin juga sudah diatur juga di undang-undangnya ya Sobat Transparansi, dan juga tadi sudah disampaikan banyak hal penting lainnya. Mungkin setelah ini kita akan break terlebih dahulu, jangan kemana-mana, nanti akan ada lanjutan dari segmen 3 ini. Terima kasih. Kembali lagi Sobat Transparansi, kita akan menggali lebih banyak. Nah tadi sudah sempat diceritakan awal mula sejarahnya Undang-Undang KIP, dan sekarang saya penasaran nih Bu Vici, sebenarnya apa sih isi dari Undang-Undang KIP itu, bisa Ibu ceritakan mungkin? Ya, secara singkat Undang-Undang KIP itu mengatur tentang 6 hal penting. Yang pertama di situ adalah hak masyarakat untuk mendapatkan atau mengakses informasi, dan masyarakat harus mendapatkan informasi itu secara utuh dan akurat dari badan publik. Kemudian yang kedua, Undang-Undang KIP ini mengatur tentang kewajiban badan publik untuk melayani, menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Nah, dalam hal ini tentunya badan publik dituntut untuk memperbaiki sistem layanan informasi dan dokumentasinya secara baik dan maksimal, sehingga ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi dia bisa mengaksesnya dengan mudah, atau ketika datang langsung ke badan publik minta informasi tidak perlu menunggu waktu yang lama, dia bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkannya tersebut. Nah, yang ketiga, undang-undang ini juga mengatur terkait jenis-jenis informasi di badan publik. Ada informasi yang harus disediakan secara berkala, ada informasi yang wajib tersedia setiap saat, ada informasi yang serta-merta, dan juga ada informasi yang dikecualikan. Tetapi untuk yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas. Dalam hal ini harus ada undang-undang yang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Kalau tidak ada undang-undangnya, hanya berdasarkan peraturan presiden, peraturan menteri, maka wajib dilakukan yang namanya uji konsekuensi. Dan kemudian yang keempat, undang-undang ini juga mengatur terkait tata cara permohonan informasi oleh masyarakat. Kalau masyarakat mau minta informasi, kemudian tidak mendapatkan haknya, bisa mengajukan keberatan. Keberatan juga tidak direspon dengan baik, bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Yang kelima, undang-undang ini mengatur tentang adanya mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang cepat, tepat waktu, dan independen, yaitu melalui Komisi Informasi. Ya, jadi kami menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sepanjang informasi itu sifatnya terbuka. Dan yang keenam, undang-undang ini mengatur adanya sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada siapa saja yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oke, terima kasih Bu Vici. Berarti secara ringkas Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik tadi dirangkum oleh Bu Vici, ada 6 hal ya yang mengatur, menurut saya sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya mengatur si badan publik harus seperti apa, tetapi masyarakat juga sebagai pemohon informasi gitu ya, untuk bisa menggunakan informasinya dengan lebih baik. Dan mungkin sebelum kita closing, pertanyaan terakhir untuk Pak Paulus.
tadi sudah disampaikan bahwa harus ada masyarakat informasi, kemudian di satu sisi kita ada tantangan di era digital gitu ya Pak ya, dengan adanya media sosial yang luar biasa, kemudian tadi harapannya bisa pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya. Menurut Bapak nih, pandangan Bapak seharusnya gitu ya, dengan adanya undang-undang ini mungkin bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam tanda kutip gitu ya Pak ya, di era informasi yang informasi kan sangat dinamis gitu ya Pak. Jadi berubahnya cepat, kadang-kadang orang bilang apa terus videonya diedit-edit akhirnya jadi apa gitu informasinya. Jadi timbul misinformasi. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Salah satu yang perlu kita tekankan untuk mencapai suatu tujuan besar dari Undang-Undang KIP ya, adalah kepemimpinan baik tingkat nasional sampai kepada tingkat badan publik, leadership. Kepemimpinan itu adalah keteladanan, kultural, keteladanan. Membangun keteladanan kultur sebagai culture untuk, nah yang tadi apa? Melayani masyarakat. Terminologi public service. Melayani masyarakat. Public service itu sudah merupakan suatu yang melekat pada birokrasi sebetulnya. Dia sudah melekat pada pemerintahan negara, penyelenggara negara. Melekat pada kepolisian, itu melayani. Jadi konsep public service, malah pelayanan publik, itu sesuatu yang harus menjadi sifat karakter kepemimpinan. Ada Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009 ya. Coba cek ya. Nah, di sana ada standar minimum pelayanan. Nah, kata pelayanan itu sangat penting sehingga servant atau service leadership. Jadi kepemimpinan yang melayani, bukan retorik, oratorik, bukan, tapi ada melayani. Yang penting adalah saya memberikan contoh, maka anak buah saya itu. Ini untuk hal itu. Kaitan dengan pertanyaan tadi, sebetulnya Undang-Undang KIP ini adalah yang tadi disebutkan juga oleh Pak Ketua. Saya memulainya dulu waktu tadi sosialisasi, lupa bertanya sesat di jalan ya. Saya dulu melakukan sosialisasinya adalah Undang-Undang KIP atau KMI dulu adalah mencegah korupsi sejak dari hulu, bukan memberantas korupsi di hilir. Kosnya terlalu banyak, maka supaya efisien, gerakan efisiensi itu ada pelaksanaan undang-undang KIP. Jadi dari awal menentukan kebijakan itu sudah transparan. Saya mau bikin apa, kapan, berapa itu di situ. Nah, sehingga mencegah korupsi sejak dari hulu. Berikutnya adalah bahwa culture adalah bahwa informasi oksigen demokrasi, napas kita. Dia oksigen demokrasi. Tapi juga dia adalah disinfektan, sinar matahari yang membuat kita sehat. Jadi informasi itu menyehatkan kita. Memang tadi ada disinformasi, memang ada misinformasi, karena niat baik tadi juga ada cara-cara yang tidak baik. Yeah. Karena itu sebetulnya saya ingin mengatakan mindsetnya supaya kita menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang beradab, maka saya menggunakan hierarki pengetahuan. Saya singkat di KIW. Yang paling rendah adalah data. Data. Naik sedikit menjadi informasi, I. Naik sedikit menjadi knowledge, D, Q, I, intelligentsia. Naik sedikit menjadi wisdom, di atasnya ada enlightenment, cerah, cerdas. Jadi DGW itu merupakan hierarki bagaimana kita akan menuju suatu Indonesia yang cerah, bukan Indonesia gelap. Cerah. Catat, Pak. Oke. Indonesia yang cerah, Indonesia yang cerdas. Undang-undang itu mempunyai visi itu. DGW, data, informasi, knowledge, intelektualitas atau intelijensia, wisdom, enlightenment. Itu hierarki itu.
butuh orang yang visioner, keteladanan, yang memberikan contoh-contoh baik untuk ini. Bangsa kita itu bangsa yang besar gitu loh. Sehingga undang-undang informasi itu akan menjadi salah satu alat tools, instrumen, juga substansi, amunisi untuk mencapai itu. Ini adalah sebuah aset. Aset, informasi aset untuk kepentingan kita itu. Saya akan menceritakan pada anak cucu saya di belakang. Tapi saya akan memberikan ini kepada ini loh. Eyang kakung kamu itu begini dulu. Itu adalah sebuah pendidikan karena kita akan sampai kepada titik persaingan peradaban. Sebagai contoh, waktu saya studi banding ke Amerika, yang saya tanya pada waktu itu adalah kepada pusat-pusat penelitian. Apa yang mereka katakan? Pak, ukurannya kalau negara Bapak atau kami, negara kami, menghasilkan tingkat yang lebih tinggi adalah jumlah buku yang dicetak. Itu adalah peradaban. Dengan undang-undang KIP. Jadi tadi LSM atau mencari informasi itu produknya buku, baik cetak maupun digital. Dan kalau kita bisa mencetak setiap tahun adalah 1000 judul buku baru, bandingkan dengan India, bandingkan dengan Anda bisa cek berapa jumlah buku yang dihasilkan India, hasil penelitian itu. Maka undang-undang KIP itu adalah sarana untuk menaikkan peradaban Indonesia untuk sederajat bahwa kita negara yang pintar, negara yang cerdas. Dengan undang KIP, di KIW yang tadi, data, informasi, knowledge, intelijensia, wisdom, enlightenment. Undang-undang KIP harus menjadi instrumen untuk mencapai Indonesia yang cerah. Luar biasa, mantap Pak. Dan mungkin kita sudah masuk ke penghujung acara. Sebelum ditutup nantinya, saya ingin meminta lagi satu pesan singkat. Pesan singkat saja Bapak Ibu kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya sobat-sobat transparansi mengenai keterbukaan informasi. Apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Mungkin dari Bu Vici terlebih dahulu. Ya, saya ingin menyampaikan satu quotes dari Jeremy Bentham. Dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada pada puncak kekuatannya. Hanya dengan suatu proporsi keterbukaan akan mampu melakukan pengawasan terhadap ketidakadilan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan. Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim diadili saat ia sedang mengadili. Untuk itu, kepada seluruh badan publik Indonesia, ayo terbuka. Berikan hak akses masyarakat atas informasi publik. Untuk tata kelola badan publik yang lebih transparan, untuk Indonesia yang lebih terbuka. Salam terang informasi publik. Terima kasih Bu Vici, dan mungkin Pak Paulus, pesan singkat untuk rakyat Indonesia. Singkat banget ya? Singkat banget Pak. Information is power. Information is knowledge. Knowledge is power. Power, kita akan menjadi negara besar kalau kita menjadi bangsa yang cerdas, memiliki informasi, memiliki pengetahuan, dan kita membangun peradaban baru. Peradaban baru, peradaban informasi. Baik. Untuk itu, sobat-sobat transparansi, sesi episode pertama mengenai perjalanan sejarah Undang-Undang KIP harus kita akhiri, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya di kanal YouTube Komisi Informasi Pusat. Dan statement terakhir dari host, buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Terima kasih.